93,3 FM Thompson News Radio. Apa kabar sahabat Thompson? Kita sekarang berada tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita untuk bertemu kembali hari ini dengan Coach Adrian Lewis dalam program Open Mind with Adrian Lewis. Selamat sore Coach. Selamat sore Pak Patrick dan para sahabat Thompson. Ya, hari ini hari yang spesial. Yes. Karena kita memperingati Galungan. Yes. Ya, untuk saudara-saudara kita yang berada di Bali. Dan bersamaan itu kita juga ingin mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya kan gitu. Sekali lagi juga boleh selamat Natal untuk teman-teman yang merayakannya. Dan yang menarik adalah bahwa minggu lalu kita ketemu di tahun 2022 dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2023. Yes. Harapannya nih Coach supaya ngasih semangat nih buat teman-teman. Silakan Coach. Iya. Jadi kan banyak yang bilang 2023 ini tahun resesi begitu ya. Ya. Nah, mari kita punya sebuah semangat spirit untuk kita itu menjadi orang-orang yang optimis. Oke. Nah, optimis itu bukan berarti kita selalu berpikir positif, enggak. Tetapi kita selalu expect the best, ya kan, mengharapkan yang terbaik, expect the best, dan kita prepare for the worst gitu ya. Jadi kita selalu punya juga mengantisipasi kalau sampai terjadi hal yang nggak diinginkan, bagaimana planningnya. Gitu. Jadi yang penting adalah optimis tetapi juga ready. Iya. Untuk menghadapi segala kondisi dan menghadapi segala situasi. Yes. Nah, mungkin ini menjadi satu hal yang menarik karena ini menjadi pembuka dari topik kita hari ini adalah kekuatan dari sebuah keyakinan. Yes, benar. Nah, jadi apa nih Coach yang kita harus tahu dulu secara mendasar tentang apa sih maksudnya tuh kekuatan keyakinan tuh gitu. Oke, jadi saya mau sharing pada para sahabat Thompson dan juga Pak Patrick seperti ini Pak. Jadi begini. Keyakinan kalau kita bahasa Inggrisnya kan belief ya kan, belief. Belief itu adalah suatu kepercayaan atau suatu keyakinan yang kita yakini bahwa itu adalah benar. Oke. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Orang yang saya amati adalah orang itu nggak berhasil bukan karena dia kurang banyak tahu, tetapi karena dia mengetahui sesuatu yang ternyata salah dan keliru. Contoh ya, waktu pada saat dulu, kalau pernah denger nih cerita mengenai namanya seorang pelari namanya Roger Bannister. Waktu di masa itu, dia nggak pernah bisa memecahkan rekor waktu orang-orang pelari di masanya. Sampai setelah Roger Bannister, dia memecahkan sebuah rekor yang luar biasa. Akhirnya setelah itu gak lama, banyak pelari bisa menembus yang luar biasa. Jadi sama. Gara-gara adanya sebuah keyakinan yang keliru yang tidak memberdayakan. Contoh lagi seperti ini. Kalau dikatakan begini, misalkan, oh ya, kalau saya kerja untuk mencapai posisi tertentu, ini susah. Buktinya aja Pak, teman-teman semua perlu 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru bisa naik posisi. Tapi kalau ada seseorang yang tiba-tiba membuat sebuah breakthrough, terobosan, bahwa dia bisa dengan cepat meraih posisi itu, dengan cara yang benar tentunya ya, sesuai dengan value-value, akhirnya pasti ada orang-orang yang bisa mengikuti. Nah, inilah yang dikatakan bahwa sukses itu selalu meninggalkan jejak. Jadinya kalau kita mau hidup kita lebih baik, kita tentunya perlu punya role model. Siapa orang-orang yang kita bisa ikuti, yang kita bisa belajar darinya. Apalagi kalau orang itu bersedia untuk mementor kita. Itu akan mempercepat kita meraih kesuksesan buat diri kita. Jadi sebenarnya kekuatan keyakinan ini juga membuat kita itu tidak hanya tergantung kepada kesuksesan orang lain, tetapi kita juga memiliki keyakinan bahwa kita juga bisa menjadi agen perubahan itu sendiri. Yes. Karena lagi-lagi yang penting itu adalah keyakinan belief. Jadi hati-hati kalau kita terutama memiliki belief yang salah. Ada sebuah kisah klasik yang pernah saya pelajari, pernah saya baca waktu awal-awal saya belajar tentang mengenai dunia self-development seperti ini. Jadi sekitar seperti ini. Ada satu ketika ada seseorang dia terjebak masuk ke sebuah ruang pendingin, chiller gitu ya, ruang pendingin. Dan dia sangat takut bahwa dia akan mati.
Kemudian dia lihat di situ, oh di situ ada sebuah kertas dan ada bolpen. Dia kemudian tulis, saya merasa saya sebenarnya akan mati di ruangan ini. Kalau menemukan surat ini, berarti saya sudah meninggal. Dan ternyata yang terjadi apa? Dia memang waktu itu terkunci di ruang chiller itu, nggak bisa keluar. Dan terjadi apa? Setelah ada orang lain masuk dan bisa buka, dan ditemukan bahwa orang itu mati dan fisiknya, ciri-cirinya persis seperti orang membeku kedinginan. Dan tahukah apa yang terjadi? Dan dia nggak sadar bahwa sebenarnya apa? Mesin chiller itu adalah mati. Wow. Sedemikian dahsyatnya namanya kekuatan pikiran kita. Karena waktu saya belajar tentang namanya di Neuro-Linguistic Programming, bahwa otak kita nggak bisa membedakan mana realita dan mana imajinasi. Jadi hati-hati mengenai pikiran kita, apalagi itu menjadi sebuah keyakinan kita. Sama seperti sekarang, kalau kita meyakini 2023 tahun resesi, terjadilah sesuai dengan apa yang kamu yakini. Jadi itu apa istilahnya? Betapa keyakinan kita itu akan menggiring kita ke tempat yang sesuai dengan keyakinan kita. Benar banget. Berarti kalau keyakinannya salah ya kamu akan tersesat gitu. Tetapi kalau keyakinanmu benar ya kamu akan sukses. Benar banget. Ya gitu. Ada istilahnya juga namanya self-fulfilling prophecy. Jadi keyakinan yang dijadikan oleh dirinya sendiri. Nah, makanya kita mesti hati-hati cek apakah selama ini keyakinan-keyakinan yang kita pegang ini memberdayakan kita atau memperdaya kita. Memberdayakan atau memperdaya justru. Karena itu kita perlu luangin waktu nih, mumpung awal tahun ya, untuk bikin list ya. Apa sih yang keyakinan yang selama ini kita pegang? Contoh ya, saya banyak membantu orang-orang yang waktu itu mengalami masalah tantangan di bidang finansial. Dia bilang seperti ini, cari uang itu susah. Nah, itu kan sebenarnya sebuah belief. Padahal Pak, kalau tahu caranya, sebenarnya nggak susah amat gitu ya. Jadi semua asal tahu caranya itu bisa. Waktu saya tracing, belief itu datang dari mana? Ternyata datangnya Pak dari orang tua dia, dari lingkungan dia, akhirnya membuat dia nggak bisa keluar. Karena seperti ini. Ini juga saya pelajarin waktu saya belajar di dalam dunia NLP. Ada namanya neurological level. Ini dibuat oleh Robert Dills ya kan, waktu saya belajar dari NLP University. Dikatakan bahwa Pak, lingkungan itu mempengaruhi kita. Nah, siapa-siapa aja di lingkungan kita itu menentukan bagaimana beliefnya kita. Dan secara nggak sadar, kita tertransfer oleh beliefnya dari orang lain. Nah, kalau kita saat ini di sekeliling kita dikelilingi oleh banyak orang-orang yang suka mengeluh, suka komplain. Secara sadar maupun tidak sadar, lama-lama kita akan menjadi serupa seperti orang-orang seperti itu. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang pemenang, selalu berpikir pada solusi, ada kesempatan apa, ada peluang apa, kita akan menjadi orang berbeda. Karena lingkungan itu mempengaruhi kita. Nah, ini ada sebuah riset dilakukan oleh namanya Robert Dills. Jadi hari ini, kalau diri kita punya sebuah keyakinan yang gak memberdayakan, kita cek, jangan-jangan kita punya sebuah komunitas yang benar-benar membuat kita seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, solusinya adalah apa? Mari kita ubah diri kita dulu. Setelah kita berubah, maka nanti lingkungan itu akan tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Gitu, Mas. Jadi salah satunya berarti di sini memang mendengarkan pendapat orang lain. Itu kita harus benar-benar bisa menempatkan diri secara tepat ya. Dan bisa memberikan penilaian mana yang bisa kita ambil itu sebagai sebuah hal yang memang kita bisa jadikan keyakinan kita. Tetapi kita juga harus bisa langsung memproteksi mana yang toksik nih, menjadi racun nih ya buat sudut pandang kita terhadap keyakinan itu sendiri ya. Bener banget Pak Petek dan para sahabat Thompson. Jadi kalau kita dengar pendapat orang, kita pastikan dulu yang dengerin itu bagaimana background-nya. Apakah orang itu layak nggak untuk kita dengar atau enggak? Ada sebuah kasus yang menarik, ini di kasus di ruang konsultasi saya. Ada seorang klien saya bilang gini, dia sangat ngefans banget dengan seseorang. Dan ternyata secara nggak sadar, yang terjadi adalah apa? Dia selain mengcopy keberhasilannya, memang akhirnya bisa mencapai hal yang sama, tapi juga ikut mengcopy apa yang gagal-gagal dalam kehidupannya dia.
Contoh apa? Orang ini ternyata emosional, di keluarga juga nggak harmonis, itu ikut tertransfer. Ya. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya mempelajari bahwa Pak, yang terjadi adalah Pak, karena orang ini waktu dia mau mendapatkan sebuah manfaat, mendapat sebuah nasihat, kan dia membangun namanya sebuah atensi pertama kali. Ada atensi fokus, ya kan? Attention sama siapa kan? Habis attention, dia membangun ada namanya connection. Oke. Nah, attention, kemudian connection. Pada saat connection terhubung, kemudian kan dia punya namanya intention, niat. Oke. Nah, saat itulah semua tertransfer karena dia nggak memblok hal-hal yang dia perlu. Dia terlalu membuka semuanya, akhirnya semua tertransfer jadi persis. Ya. Makanya tanpa dia sadarin, dia menjadi serupa seperti orang itu. Ya. Karena semuanya dia tanpa blocking. Ya. Harusnya dia dengan kesadarannya, dia bilang gini, maksudnya, saya mau belajar untuk hal ini aja. Nah, akhirnya pikiran sadar dia akan bisa memilah-milah. Karena Ya. ini, sifatnya ini kalau saya jelasin cukup advance dan rumit ya. Karena kalau saya gali itu, ya terjadi seperti itu sederhananya. Karena adanya atensi, ya kan? Terus adanya koneksi sama itu, dan akhirnya ada intensi. Jadi akhirnya orang itu menjadi seperti orang yang mau dia model. Karena itu hati-hati kepada siapa kita mau memodel, maksudnya adalah kepada siapa kita mau dapatkan hal yang baik. Ya. Gitu ya. Saya jadi ingat memang beberapa kasus yang mungkin ya kita semua merasakan ya, bahwa ketika kita mengikuti satu keyakinan-keyakinan yang sebenarnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara umum gitu kan gitu. Kemudian kita tenggelam di situ dan akhirnya kita malah tersingkir secara sosial karena keyakinan-keyakinan itu menjadi tidak membuat kita tidak tepat untuk berada di lingkungan umum gitu kan gitu. Jadi itu juga salah satu dari hal yang kita harus mulai pahami. Iya. Betul banget Pak Patrick. Jadi, dan para sahabat Thompson, sampai kita, nah ini kuncinya, sampai kita menyadari bahwa keyakinan itu telah memperdaya kita, di situ adalah titik awalnya. Kita sadar nggak? Karena ini bergeraknya sangat halus. Yeah. Keyakinan itu, belief, itu letaknya itu adalah di pikiran bawah sadar. Oke. Tentunya tidak kita sadari. Tapi itulah menggerakkan kita tanpa kita sadari. Nah, kalau kita menyadari, ternyata saya punya keyakinan yang memperdaya saya. Di situ ada jalan pertama. Yang kedua, setelah kita ketemu, baru kita mengubah. Yang terjadi adalah saat kita mengubah, tiba-tiba bisa semuanya jadi berubah. Ya. Nah, makanya kita perlu namanya menyadari apa keyakinan-keyakinan yang selama ini memperdaya kita. Contoh lagi, ini banyak nih keyakinan nih. Kayak saya punya beberapa teman-teman saya adalah seorang namanya coach untuk melangsing ya. Nah, namanya Mind Slim Coach itu ya. Tahu teman-teman saya banyak di situ. Dia, teman saya ini, beberapa teman saya ini menangani klien. Orang banyak sekali kalau merasa keyakinannya, nah ini keyakinan, kalau mau langsing, yang masih diubah Pak, pola makan, bergerak, segala macam. Padahal dia lupa. Yang paling penting yang mesti diubah adalah keyakinan dulu. Oke. Kalau dia merasa nggak yakin bahwa bisa langsing, akhirnya setelah dia ikutin pola diet tertentu, akan balik lagi. Karena dikenal namanya diet yoyo. Tapi kalau dia udah dibereskan, apa yang ada di pikiran bawah sadarnya, sudah beres, sudah netral, udah solve ya, melakukan diet apapun, akan bisa hasilnya lebih tahan lama, permanen. Karena itu keyakinan itu penting banget. Kalau kita namanya punya keyakinan yang memperdaya kita selama ini dan kita nggak sadarin, nah mari kita belajar nih, sadari. Tentunya saya yakin setiap kita bisa tahu kok sebenarnya apa sih yang menghambat kita. Cek aja gini sederhananya. Sederhananya apa? Cek aja di bidang-bidang mana saya mengalami hal-hal yang mentok. Kayak saya nggak bertumbuh-bertumbuh. Contoh ya, misalkan teman-teman yang bergerak di bidang dunia sales. Kok mentok ya? Saya kalau jualan, misalkan katakanlah transaksi, katakanlah angka 1 juta gampang. Tapi kalau saya mau jualan transaksi angkanya 5 juta, kok kan susah banget ya? Nah, cek. Ada belief apa di belakang itu?
Pernahkah kita bertanya, ada apa gerakan? Kenapa saya kok susah? Ya. Padahal kan jual 1 juta sama 5 juta sebenarnya pikiran sadar kan kayak tadi kan, Ya. nggak bisa bedakan mana realita dan mana imajinasi. Makanya nggak ada besar, nggak ada kecil. Oke. Itu karena ada keyakinan. Harusnya kan sama. Mhm. Nah, kita mesti cek nih, selama ini apa ya yang menghalangi saya sehingga saya nggak bisa mengalami sebuah terobosan breakthrough. Ya. Nah, kalau kita menggali diri kita, tentunya kita akan mendapatkan jawabannya. Ya. Sesuai kata pepatah, orang-orang bijaksana zaman dulu, carilah maka engkau akan menemukan. Ya. Seperti itu. Demikian Pak Patrick. Ya, saya mencoba mengangkat ini dari contoh kasus rutin yang sering kita jalani atau kita hadapi. Kadang-kadang kita selalu punya rencana, kemudian gagal, ya kan gitu. Dan kemudian akhirnya muncullah keyakinan-keyakinan, oh ya memang kalau gini situasinya nih kayak gini nih, jadi makanya kita gagal ya gitu. Dan sebagainya gitu kan. Berarti sebenarnya ini kembali lagi tergantung kita tuh mau melihat ini sebagai masalah atau kita mau melihat ini sebagai apa kemarin dulu yang pertama tuh apa namanya problem atau yang kita bahas pertama Masalah atau persoalan. masalah atau persoalan, Yes. ya kan gitu. Jadi sebenarnya seperti itu ya Coach ya. Kita sebenarnya antara kita mau memilih melihat masalahnya atau kita sebenarnya justru concern sama harapannya gitu. Yes, benar. Makanya ini yang tadi Pak Patrick cerita ini cocok banget, apalagi ini awal-awal tahun nih. Banyak Yeah. orang udah bikin namanya resolusi awal tahun. Iya. Nah, kebanyakan menurut survei bahwa resolusi awal tahun hanya berjalan di 1 bulan pertama. Karena apa? Karena seperti itu. Dia bikin sebuah planning, rencana, ya udah keren-kerenan. Ikut-ikutan apa kata orang lain. Terus kayak saya juga pernah nih ketemu waktu zaman yang lalu. Kita kan pernah belajar namanya. Pasti teman-teman yang pernah belajar pengembangan diri pernah namanya dibikin, ayo dong, bikin namanya dream book, buku impian. Yang terjadi saat ini adalah apa? Banyak orang tuh bikin impiannya itu apa? Keren-kerenan. Jadi kayak lomba clipping, mana yang lebih bagus gitu. Kan salah tujuan gitu ya. Jadi kenapa salah tujuan? Karena lagi-lagi dia punya belief, keyakinan yang salah, yang keliru. Nah, kalau dia membangun dengan belief apa? Oh, ini adalah sebuah tools untuk membantu saya bisa mencapai. Nah, itu belief yang benar. Tapi kalau beliefnya, yang penting saya kalau orang lain tanya, punya nggak? Punya. Nah, itu biasanya nggak terjadi. Karena apa? Resolusi hanya sekedar resolusi karena di situ nggak ada sebuah gregetnya. Ibaratnya intensinya itu kurang kuat. Nah, banyak orang juga apa? Bikin resolusi kebanyakan apa? Mengerjakan resolusi yang tahun lalu. Karena banyak tahun lalu nggak banyak yang selesai. Maka dari itu, saya biasa bilang sama klien saya, bikin resolusi yang sederhana aja. Pastikan supaya kita bisa mencapai. Udah tercapai, bikin lagi yang baru. Karena pikiran bawah sadar kita sebenarnya juga tidak mengenal namanya waktu. Jadi pikiran bawah sadar kita, waktu saya belajar di dunia NLP, antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, itu pikiran bawah sadar tidak bisa mengenali. Ya bisa mengenali, oh ini yang lalu, ini yang masa sekarang, ini masa depan, itu adalah pikiran bawah sadar. Karena itu pastikan, lagi-lagi saya sharingkan pada para sahabat Thompson sini, apa yang kita yakini, cek dulu nih, ini memberdayakan atau memperdaya kita sampai hari ini. Gitu, Patrick. Jadi kembali ke resolusi nih gitu. Jadi sebaiknya memang resolusi yang kita buat itu memang sesuatu yang kita yakini dalam konteks yang tepat. Ya kan gitu. Sehingga dia juga tidak hanya rencana, tetapi ada unsur-unsur strategi yang kita ukur bahwa oh ini bisa aku lakukan dan ini akan aku capai, dan kemudian memposisikan diri kita tuh fokus untuk bisa mencapai itu agar itu tercapai. Makanya disimplify ya, dibuat sederhana. Benar. Jadi pastikan resolusi yang para sahabat Thompson buat ini adalah sebuah resolusi yang benar-benar bermakna buat kita. Nah, kalau itu bermakna, itu penting buat kita, pasti kita akan mengusahakan supaya itu terjadi. Contoh ya, katakanlah, kalau para sahabat Thompson hari ini menjadi menjadi orang tua, punya anak ya. Kan kalau anak kita butuh sesuatu, pasti kan kita mau berikan yang terbaik. Karena kita punya niatnya, anak tuh penting buat kita. Kita mau lakukan yang terbaik, give yang terbaik buat anak-anak kita. Nah sama, ini juga sama, ini bicara hidup kita. Kalau resolusi, impian kita, goal kita, ini penting buat kita.
pasti kita akan mengusahakan. Mhm. Tapi kalau itu tidak penting, ya udah. Iya. Tercapai ya oke, enggak juga nggak apa-apa. Iya. Nggak penting karena apa? Karena lagi-lagi kita biasanya ikut-ikutan. Iya. Takut dikatakan orang, wah kamu gimana sih? Nggak punya resolusi, ya kan? Nah, akhirnya seperti itu. Tapi kalau kita membuat resolusi atas dasar, ini penting buat saya, akan jadi beda. Iya. Nah, cara ceknya sederhana, para sahabat Thompson ya. Kita bisa tanya nih, berkali-kali. Misalkan, contoh katakanlah, saya punya resolusi. Katakanlah kita misalkan apa? Oh, tahun ini saya mau punya lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Mhm. Katakanlah resolusinya seperti itu ya, sederhana misalkan. Kita nanya, apakah ini penting buat saya? Tanya lagi, Iya, apakah iya. ini penting buat saya? Kita tanya sampai 5 kali. Iya. Kalau benar penting, pasti kita kan bergerak. Oke. Jadi kembali, yang pasti kita perhatikan adalah apakah resolusi itu penting nggak? Berharga nggak? Itu bermakna nggak buat saya? Kalau itu bermakna, pasti kita akan melakukan. Benar-benar ngejar ya. Benar banget Pak Patrick. Ya. Nah, tetapi coach, kalau kita lihat, saya lihat di Facebook juga banyak juga saya lihat resolusi antara resolusi sama apatis. Itu agak sedikit nggak ada bedanya gitu. Karena di resolusinya aku nggak berharap apa-apa, yang penting aku tahun depan ini aja deh gitu. Pokoknya sehat gitu, nggak usah yang muluk-muluk gitu. Kalau ini gimana nih coach gitu? Saya jadi pikir, loh kenapa kok jadi apatis gitu ya kesannya gitu, bukan nggak kelihatan gitu semangatnya gitu. Nah mungkin ada tuh di antara kita juga begitu tuh. Oke, mungkin ini pertanyaan para sahabat Thompson juga ya, Pak Patrick. Jadi gini, pikiran bawah sadar itu makanan utamanya adalah sebuah goal atau sebuah tujuan. Oke. Kalau kita tidak punya sebuah goal, sebuah tujuan, pasti akan dikerjakan adalah apa yang penting saat itu. Oke. Akhirnya ini yang terjadi. Orang bilangnya hidupnya mengalir. Nah, kalau kita tahu hidup mengalir pasti geraknya selalu ke bawah. Nggak pernah ada perubahan. Ya, jadi mengalir itu selalu ke Ke bawah. Nah, kalau kita punya sebuah goal yang mau kita capai target. Nah, kalau itu penting dan kuat, entah mengapa, bagaimana caranya, tiba-tiba caranya bisa akan muncul dengan sendirinya. Karena ada alasan yang kuat. Nah, ini lagi-lagi bicara juga namanya keyakinan, belief di sini ya. Kita bikin goal, punya belief nggak, keyakinan nggak kalau goal yang kita buat itu bisa tercapai. Banyak orang bikin sebuah goal, sebuah tujuan, ya udah atas dasar mau ikut-ikutan supaya kelihatan keren, tapi itu bukan hal yang penting buat dia. Nah, kalau goal itu penting buat dia kan pasti akan muncul nih, mengusahakan supaya itu terjadi. Iya. Nah, jadi kembali lagi bahwa Pak, otak kita, pikiran bawah sadar kita selalu butuh namanya makanan. Makanannya itu adalah tujuan yang mau kita capai. Sama seperti kalau para sahabat Thompson yang kemarin-kemarin baru liburan tahun baruan ya. Kita kan kalau kemana-mana bingung kan pakai Google Maps. Iya. Google Maps kan perlu kan kita tentukan kan tujuannya mau kemana. Nah, nanti biarkanlah si Google ini ngasih tahu kan rute tercepatnya lewat mana. Iya. Nah, itu juga cara kerja pikiran kita. Pikiran bawah sadar setelah ditentukan, oh target sini, titik ini. Nanti dia bisa otomatis menentukan mana pathway-nya jalannya. Iya. Karena itu bergerak di level di bawah sadar. Dan yang penting tentukan dulu tujuannya itu mau apa. Iya. Nanti tercapai. Nah, udah tujuan seperti apa, tujuannya udah tercapai, ditentukan supaya untuk tercapai kita nanya dulu nih, kita yakin nggak bisa mencapai? Nah, kalau kita nggak yakin, berarti ada yang perlu kita bereskan. Ya. Karena ada masalah di situ, ada hambatan di situ. Gitu. Oke. Coach, ini satu lagi nih, tiba-tiba come up. Kita melihat bahwa berbicara tentang kekuatan keyakinan. Ya. Ini kan yang kita obrolin tadi ini adalah personal gitu. Keyakinan kita sendirian. Ya. Ya kan gitu. Tetapi saya juga melihat bahwa kalau kita di corporate atau kita di tempat kerja atau mungkin bahkan dalam keluarga, apakah memang ada satu konsep kekuatan keyakinan yang bisa dibangun secara bersama-sama gitu untuk mencapai tujuan bersama-sama gitu? Ya. Ada jelas. Jadi itu namanya adalah keyakinan yang kolektif. Oke. Nah, kalau riset sekarang dibilang namanya collective awareness. Jadi kesadaran secara kolektif. Oke. Jadi gini,
Ini yang terjadi. Sebuah riset seperti ini. Seseorang yang dulunya merasa apatis, merasa nggak berdaya, Ya. dia masuk dalam sebuah komunitas. Lagi-lagi yang tadi ya, logical level dari Robert Dills ya, lingkungannya. Dia orang apatis, dia masuk ke dalam lingkungan yang benar-benar orangnya optimis, penuh keyakinan, punya dream yang besar, mau kerja keras, mau kerja pintar ya. Dia akan berubah, terbawa. Ya. Nah, itu juga makanya kita perlu perhatikan siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah mereka memberdayakan kita enggak? Membuat kita menjadi lebih maju atau enggak? Karena banyak kita, seringkali kita kan kecenderungan ya, senang mencari komunitas yang cocok sama kita. Iya. Iya. Padahal, belum tentu itu membuat kita berkembang. Oke. Karena kita lebih cenderung suka di dalam namanya zona nyaman, Zona comfort. nyaman. Ya. Padahal, tidak pernah ada pertumbuhan di zona nyaman. Oke. Pertumbuhan hanya terjadi di zona risiko. Nah, kalau saya masuk ke sebuah komunitas, contohnya komunitas yang senang belajar, senang berkembang, Iya. kan risky bagi saya, misalkan contoh katakanlah gitu. Katakanlah, saya nggak senang belajar. Dengan masuk situ kan, otomatis secara nggak sadar, saya dituntut untuk belajar kan. Ya. Belajar, baca buku, update diri gitu ya. Itu kan zona resiko. Betul. Tapi kalau kita masuk di situ, ada pertumbuhan buat saya. Iya. Ada hal yang baik. Sampai lama-lama kita menjadi nyaman, dan itu jadi zona nyaman kita yang baru. Iya. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kita terlalu lama di zona nyaman kita? Nah. Sehingga kita nggak menyadari kita nggak bertumbuh. Lagi-lagi ini juga sama. Karena kita punya keyakinan. Kalau zona nyaman yang keyakinan seperti itu, ya udah. Tapi pada saat kita naik ke level yang lebih tinggi akan berubah. Saya punya sebuah case klien saya. Ini dia adalah seorang agent insurance ya. Dia waktu itu merasa untuk mencapai closing dengan angka polis sekian susah banget ya. Oke. Tapi satu ketika dia bergabung dengan sebuah komunitas yang rata-rata terendahnya closing angkanya segitu yang menjadi target. Dia masuk situ, belajar caranya. Secara nggak sadar, dia berubah. Akhirnya dia bisa closing dengan angka segitu dengan sedemikian mudahnya. Oke. Hanya karena apa? Belief-nya dirubah, di-upgrade. Oke. Ya. Waktu dia masuk Ya. pertama kali di situ, dia merasa nggak nyaman. Karena apa? Beda kan? Itu zona resiko. Untuk dia masuk ke sana pun, Ya. perlu dia rendah hati, mau belajar, mau update diri gitu kan. Itu perlu namanya dia dalam diri mau berubah dulu. Ya. Setelah Ya. dia mau, akhirnya terjadi sebuah perubahan. Lagi-lagi, kuncinya ada di dalam diri kita. Ya. Karena itu juga, perhatikan siapa orang-orang di sekitar kita. Sama seperti yang waktu yang lalu saya pernah katakan bahwa kata Jim Rohn, kita adalah rata-rata dari orang terdekat kita. Ya. Termasuk juga ini mungkin para sahabat Thomson, kalau yang punya anak yang sedang sekolah, cek aja anaknya bapak ibu, nilainya berapa, pasti teman-temannya juga rata-rata sama. Ya. Itu juga terjadi buat anak-anak. Karena itu kita mesti cek siapa orang-orang terdekat kita. Kalau kita mau berubah, ubah diri kita dulu dan kita punya komunitas yang baru untuk bisa naik level. Demikian Pak Patrick. Iya, yang menarik nih. Saya jadi ingat satu statementnya Jack Ma itu bahwa sukses itu proses yang nggak nyaman. Ya. Ya, kalau kita berada di zona nyaman itu kita mesti pertanyakan lagi gitu kan, sebenarnya sedang proses apa nih yang sedang kita jalani kan gitu. Tetapi kalau kita ngobrol tadi tentang keyakinan bersama bahwa collective belief tadi itu memang bisa bergerak, saya jadi ingat bahwa sama dengan nasib negara. Kadang-kadang kita ini melihat negara Indonesia itu, termasuk saya mungkin salah satunya yang dulu mikir agak apatis juga, bisa nggak ya kita sebenarnya jadi negara besar, kita ini bisa jadi negara yang maju gitu. Tetapi kita lihat bahwa dengan kepemimpinan yang ada sekarang gitu, terlepas dari segala kelemahan yang selalu pasti ada di semua pemimpin, tapi kita ngelihat bahwa sebenarnya keyakinan yang kuat bahwa kita akan menjadi negara besar sudah mulai terlihat ya. Yes. Bagaimana sebenarnya potensi kita ini luar biasa, bagaimana sebenarnya kita itu harus yakin bahwa kita itu bisa tetap menjadi negara yang besar, negara yang tidak hancur oleh aspek-aspek yang hanya berhubungan dengan atau diakibatkan oleh polarisasi gitu, untuk hal-hal yang hanya
membahas masalah-masalah yang tidak perlu di tengah-tengah persaingan yang udah semakin besar gitu. Berarti memang kekuatan keyakinan ini secara kolektif memang penting sekali untuk kita bersama-sama bangun ke arah yang tepat ya. Bener banget. Jadi mengenai hal ini, saya teringat waktu saya pernah membaca sebuah buku. Ya. Ini buku ini adalah sebuah hasil disertasi dari seorang dokter. Namanya ada Dr. David R. Hawkins. Mengarang buku Force versus Power. Dikatakan seperti ini. Kalau kita punya tingkat di sini, ya, katakanlah 100 gitu ya. Ya. Kita hanya bisa mempengaruhi orang-orang yang di bawah 100. Tapi kalau kita punya tingkat keyakinan ada di levelnya 10.000, semuanya kita bisa mengenai di bawahnya. Ya. Nah, kalau kita punya impian, cita-cita menjadi pengaruh buat banyak orang, kita masih naikin levelnya kita. Pada saat kita di atas, kita bisa mempengaruhi lebih banyak orang. Ya. Kalau kita di kondisi sama seperti sekarang, ya sudah, hanya orang-orang di sekitar kita. Ini lagi-lagi kembali kepada diri kita sendiri. Apa kita mau upgrade diri nggak naikin ke atas? Pada saat naik ke atas, itu dampaknya besar banget. Bahkan David Hawkins pernah research, ada satu orang di level tertentu, itu bisa mengubahnya langsung puluhan ribu orang. Ya. Karena levelnya sangat tinggi. Nah, itu pun kita bisa terjadi kalau kita meningkatkan kita punya level. Seperti itu, Pak Patrick, demikian. Iya. Nah, sekarang konteksnya itu adalah sometimes kita nggak yakin atau gimana caranya supaya kita tahu bahwa keyakinan kita itu benar. Jadi kadang-kadang kita juga lagi jadi mikir gitu. Rasanya sih komunitasnya biasa-biasa aja atau sebenarnya normal gitu kan gitu. Tetapi kadang-kadang kita jadi juga punya ketakutan jangan-jangan komunitasku ini sebenarnya nggak oke gitu kan gitu. Berarti apa yang harus kita perkaya dalam konteks supaya kita juga yakin komunitas kita ini udah benar, belief kita juga udah benar. Ini jadi vital sign-nya itu yang harus kita pahami dulu tuh apa nih, Coach? Paling gampang sederhana kita berkaca dengan apa yang sudah kita capai raih saat ini. Sudah apa puas yang sudah belum? kita raih saat ini? Oke. Iya, sudah puas belum? Nah, kalau kita merasa nggak puas dan merasa itu mentok, nah cek. Jangan-jangan di situ ada belief yang tidak tepat, memperdaya kita. Yang kedua, cek komunitas kita. Biasanya yang terjadi adalah teman-teman dekat kita, beliefnya mirip-mirip dengan sama kayak kita. Sampai kita naikkan, kita punya belief yang baru. Biasanya, nanti jangan heran ya, teman-teman yang dulu dekat, tiba-tiba menjauh otomatis. Karena merasa nggak nyaman. Saya beberapa kali mengalami proses seperti itu. Saya punya teman yang sangat dekat, karena saya upgrade diri, dan dia ternyata nggak upgrade, akhirnya dia tiba-tiba bisa lost contact, padahal dulu sangat dekat banget. Itu yang terjadi. Jadi, pada saat kita naikin diri kita lebih tinggi, kita juga berjumpa dengan orang-orang yang lebih baru di situ. Dan itu yang masih kita lakukan. Makanya kita masih cek, saya ulangi lagi ya, apakah kita puas nggak dengan hasil kita sekarang? Kalau nggak puas, kita mesti cek ya kan, apakah ada hambatan-hambatan di situ, keyakinan yang menghambat. Karena hasil yang kita nggak puas, kalau kita merasa di situ ada hambatan, kita akan berusaha untuk cari jalan keluarnya. Demikian Pak Patrick. Ya, kita tuh sering ya kebiasaan jadi minder. Iya. Kadang-kadang, waduh, kalau mau bergaul sama dia jadi menarik diri karena kita ngerasa oh dia tuh kan orang kaya, dia tuh sukses gini. Itu bukan lingkunganku. Itu yang membuat kita tetap berada di lingkungan kita ya. Benar, ya, benar. Karena itu nanti, ini topik ini kan saya bahas lebih detail di minggu depan tentang namanya membangun citra diri yang sehat. Ya. Itu karena apa? Ujung-ujungnya karena dia juga merasa dirinya nggak layak. Nah, itu yang mesti dia kikis. Kalau dia masih punya seperti itu, dipelihara 10 tahun, akan terjadi perubahan? Tentu saja tidak. Albert Einstein mengatakan seperti ini, orang yang gila adalah orang melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, itu namanya sanity ya kan, orang gila kan. Jadi insanity maksudnya. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah, ya kita mesti berubah. Cara kita melakukan, pola pikir kita, belief kita masih dirubah. Supaya kita bisa mencapai apa tujuannya kita. Demikian Pak Patrick. Berarti memang itu tadi gitu, ketidaknyamanan itu ada ketika kita harus meningkatkan misalnya
wawasan kita. Ya. Kalau kita mau sukses akan sesuatu ya kita harus tahu kita butuh bekal-bekal yang meningkatkan. Sehingga itu juga bisa membuat kita tahu belief kita ini benar atau enggak. As long selama wawasan itu juga terus kita tambah. Ya. Kita tidak tertutup hanya dengan prinsip. Nah, Ya. ini nih yang saya mau tanya ini nih Coach. Kita tuh kadang-kadang hidup terlalu kaku sama prinsip-prinsip hidup kita. Saya tuh orangnya prinsipnya gini deh gitu. Pokoknya kalau nggak gitu, saya nggak bisa gitu kan gitu. Bener nggak sih gitu, Coach? Mesti ditanya, itu prinsip atau keyakinan? Oke. Nah, karena kalau sebuah hal yang prinsip, Ya, prinsip itu sifatnya tidak pernah berubah. oke. Harusnya. Prinsip itu adalah menjadi seperti sebuah hukum, nggak pernah berubah. Oke. Karena prinsip itu nggak pernah berubah, dia kan selalu seperti itu kan. Iya. Namanya prinsip-prinsip kehidupan. Mhm. Tapi kalau bisa, saya orang begini, itu keyakinan. Oke. Saya orangnya kaku, itu keyakinan. Oke. Bukan prinsip. Ya. Kalau Jadi- prinsip itu pasti terkait dengan namanya salah dengan hukum alam. Ya. Apa yang kita beri akan kita terima, apa yang kita tabur akan kita tuai, Ya. ya kan? Itu namanya prinsip seperti itu. Perubahan itu ada sesuatu yang pasti. Dan hal yang nggak berubah adalah perubahan itu sendiri. Itu sendiri. prinsip. ya kan? Iya, Nah, iya. ini juga saya tiba-tiba jadi ingat. Ada orang seperti itu, ini jadi saya ingat dengan sebuah buku. Sebuah buku namanya Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Buku klasik. Mungkin para sahabat Thomson ada yang pernah baca. Jadi, Napoleon Hill satu ketika, dia itu kan seorang wartawan. Mhm. Dia kepengen banget jadi orang kaya, gimana caranya. Ya. Kemudian dia datang kepada orang terkaya di zamannya, namanya adalah Andrew Carnegie. Mhm. Andrew Carnegie adalah seorang yang terkenal dengan raja baja, pengusaha hebat baja. Nah, si Napoleon Hill ini datang kepada Andrew Carnegie. Mhm. Dia bilang gini, "Pak, saya mau belajar gimana cara Bapak jadi orang kaya." Nah, Andrew Carnegie bilang gini, "Saya nggak akan beri kepada kamu tahu caranya. Tapi saya kasih kamu tugas. Tugasnya adalah kamu wawancara orang-orang terkaya di masa itu." Ya. Jadi dia punya list orang-orang terkaya untuk dia semua diwawancarai. Termasuk di dalamnya ada namanya Thomas Alva Edison dan lain-lain. Diwawancara orang-orang sukses. Dan ternyata apa? Sewaktu selesai, dan ini jadi sebuah buku, dia menemukan bahwa apa? Ternyata kaya itu bukan karena pria atau wanita. Mhm. Bukan karena dia lahir dari bangsa mana. Bukan karena tinggi badannya berapa. Bukan karena model rambut seperti apa. Bukan karena agamanya apa. Bukan karena warna kulitnya apa. Bukan karena matanya sipit atau belok atau apa. Itu bukan seperti itu. Dan dia menemukan bahwa apa? Ternyata orang-orang kaya itu dia punya cara berpikir yang berbeda. Maka dia katakan, think and grow rich. Selama kita nggak memperbaiki cara kita berpikir, perubahan nggak pernah terjadi. Lebih dalamnya di buku itu dikatakan bahwa apa yang kita yakini, belief. Nah, kalau kita masih memegang belief yang sampai hari ini kita yakini, jangan-jangan mengapa hidup kita mentok ada seperti itu. Ya. Kalau kita meyakini, kayaknya saya untuk maju lebih besar susah. Nah, susah kan belief ya kan. Belief ya. Nah, susah kenapa? Karena kita nggak tahu caranya. Coba kita cari tahu, ada nggak orang udah melalui proses kita? Oh ada, belajar sama orang tersebut. Sehingga kita bisa melampaui apa yang kita lalui saat ini. Jadi, di bukunya Napoleon Hill, ada sebuah statement, ini saya kutip, bahwa dikatakan seperti ini. You can be anything you want to be, if only you believe with sufficient conviction and act in accordance with your faith. For whatever the mind can conceive and believe, the man can achieve. Jadi, pikiran kita, kalau kita meyakini hal itu benar, nah, benar, sebuah keyakinan, dan itu yang akan terjadi. Jadi, hati-hati dengan pikiran, terutama hati-hati dengan apa yang kita yakini saat ini. Jangan-jangan itu menghambat kita saat ini. Demikian, Pak Oke. Patrick. Ya. Coach, ini mungkin agak sedikit lebih spesifik nih. Silakan. Kadang-kadang kita itu beda tipis antara yang kita sebut dengan keyakinan Ya. sama apa istilahnya kalau bahasa Inggris calling, panggilan gitu kan gitu. Misalnya contohnya kadang-kadang kita ngerasa
extremely gitu. Wah, saya tiba-tiba terpanggil untuk melakukan ini gitu, yang sifatnya benar-benar ekstrim, berubah dari apa yang diri kita sendiri gitu. Tetapi saya lagi berpikir, apa jangan-jangan sebenarnya kita terjebak pada satu pemikiran yang juga keliru gitu, atau bisa jadi juga itu mungkin benar gitu. Tapi kadang-kadang kita agak susah tuh bedain mana yang itu apa namanya keyakinan dan mana yang panggilan itu tadi. Kalau panggilan itu berasal, kita punya namanya sebuah intensinya sangat kuat dan bisa sangat besar, dan itu untuk mencapainya betul-betul proses agak panjang. Itu namanya calling, seperti itu ya. Perjalanannya panjang, journey ya. Kalau belief itu ada sesuatu yang punya dasar selalu. Ibaratnya ini di depan saya ada meja. Meja punya 4 kaki. Nah, contoh misalkan gini. Saya pernah menangani siswa. Dia memiliki belief, ya kan, bahwa saya itu bodoh. Saya nanya, belief itu selalu punya referensi. Dia punya kaki meja pertama. Iya, karena nilai matematika saya 4. Berikutnya, orang tua saya juga nggak pintar-pintar amat di matematika. Kaki berikutnya, katakan bahwa apa? Teman-teman saya juga merasa matematika susah. Ada yang keempat, gurunya sendiri juga bilang, kalau ini juga pelajaran susah. Nah, jadilah itu menjadi belief. Lengkap karena sudah punya 4 kaki. Nah, saat kaki itu dipatahkan, beliefnya jadi goyang. Meja kan nggak goyang, nggak stabil. Langsung beliefnya hancur. Nah, itu cara kita bagaimana bisa bereskan belief-belief yang salah. Kita punya beliefnya apa, kita cek apa yang menjadi referensinya. Nah, saat referensi-referensi bisa kita patahkan, maka otomatis beliefnya akan hancur dengan sendirinya. Demikian Pak Patrick. Ya, jadi itu caranya kita menjawab ya hal-hal yang ketakutan, hal-hal yang aspeknya tidak membuat kita tumbuh. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita berbicara tentang kekuatan keyakinan, sebaiknya itu adalah memang sebuah keyakinan yang untuk membuat kita semakin punya value, bukan sesuatu yang membuat kita justru mundur ke belakang. Bukan begitu, Coach? Iya, benar. Jadi kita punya keyakinan kan tujuannya supaya kita menjadi hidupnya lebih maju. Nah, contohnya begini. Saya percaya kalau orang-orang sukses, pasti dia punya keyakinan yang luar biasa. Walaupun saya yakin juga seperti ini. Kita sudah yakin, belum tentu yang kita kerjakan 100% akan berhasil. Tapi setidaknya kita bisa lebih menang di awal. Contoh, kalau dulu seorang Bill Gates nggak punya keyakinan bahwa dia mau setiap keluarga punya 1 komputer. Tentunya hari ini nggak terjadi seperti ini. Apapun kita lihat para pengusaha besar, dia pasti namanya punya sebuah keyakinan. Kita belajar. Seorang namanya Tirto Utomo, bapak pendirinya dari Aqua, ya kan? Waktu masa itu orang bilang apa? Ini mah gila ya, jual Aqua, harga 1 Aqua lebih mahal dibanding bensin, kata dia. Tapi apa? Dia punya keyakinan bahwa Pak, someday semua akan butuh. Dan terjadi apa saat ini? Bahwa orang makin butuh air bersih, dan akhirnya Aqua jadi perusahaan yang luar biasa, dan diikuti banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Kembali lagi, itu adalah masalah di keyakinan belief. Apakah yakin nggak? Bisa nggak untuk mencapai sebuah tujuan kita? Kalau kita di awal aja udah nggak yakin, jadi orang pesimis, apatis, ya kan? Pasti hidup kita pun akan seperti itu. Makanya teman saya bilang gini, kalau kita orang yang nggak punya belief yang benar, biasanya jadi orang ragu-ragu. Kalau orang ragu-ragu, pasti punya kebiasaan peragu. Karena menjadi peragu, maka masa depannya meragukan. Lengkap sudah. Dan itu sangat saling terkait ya, gitu. Nah, ini yang satu lagi saya akan coba connect-kan gitu. Unsur bahwa kita berbicara tentang kekuatan keyakinan dan sebuah konsep yang visioner. Yakin gitu bahwa kita tuh sebenarnya sudah melihat, berani, yakin melihat sesuatu masa depan yang jauh lebih atau yang lebih baik dan lebih bermanfaat dari kondisi yang sekarang. Itu arahnya sama tuh ya. Kalau visioner dengan membangun kekuatan keyakinan kita. Ada beberapa orang yang saya temuin, dia memang bisa sangat visioner, bisa tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau kita mendapati diri kita, kayak saya susah ya, belum nyampe, apa-apa, step by step. Ini pun sama.
memang kalau kita belajar di beberapa kelas dikatakan bahwa kita bagusnya punya impian nih 20 tahun, 30 tahun. Ya. Atau punya impian 5 tahun. Tapi kalau kita saat ini mengalami sebuah kondisi di mana itu nggak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa. Kita ibaratnya seperti kita punya center. Nah, center kita itu sejauh sampai mana? Oh, sampai segitu. Ya udah, kita kerjakan sampai situ. Ya, nanti lama-lama akan juga bergerak terus maju sampai jauh ke depan. Ya. Nah, yang terjadi adalah apa? Orang punya center, batasnya sampai segitu. Kemudian apa? Diam. Ya, saya merasanya cuma segini aja lah. Saya diam. Akhirnya nggak kemana-mana. Kita punya keyakinan bagus, tapi lebih penting lagi adalah kita bergerak. Karena saat kita bergerak, di situ keajaiban akan terjadi. Ya. Karena tindakan membuat sebuah perbedaan. Karena kita bertindak, akan terjadi sebuah perubahan. Hari ini, para sahabat Thompson, Pak Patrick, dan teman-teman semua mendengarkan talk show seperti ini. Ini adalah sebuah potensi. Potensi hanya menjadi sesuatu yang berguna saat hal ini dipraktekkan, dikerjakan. Baru akan berbuah dalam hidup kita. Lagi-lagi pilihannya pada diri kita masing-masing. Apa kita hanya sekedar mengumpulkan informasi seperti ini, jadi potensi, atau kita hari ini dapat sesuatu, oke, saya mau lakukan sesuatu, mau saya kerjakan, pasti hidupnya akan berubah. Demikian Pak Patrick. Oke. Ini langsung masuk ke sesi konsultasi nih jadinya. Saya cuman mau ngasih gambaran setelah mendengarkan ngobrol sama Coach Adrian, saya memiliki sekarang ini sebuah keyakinan, ya kan gitu, bahwa ke depan ini saya akan berhasil untuk sampai di tujuan, dan juga yang terpenting adalah saya meyakini diri saya bahwa saya akan berhasil menghadapi dan melampaui tantangan-tantangan yang akan menghadang saya di tengah jalan nanti. Itu juga termasuk kekuatan keyakinan. Iya, itu juga masuk kayak apa? Keyakinan, belief gitu ya. Jadi itu yang saya dapatkan. Ini saya dapatkan benar-benar waktu saya pertama kali ikut namanya sesi pelatihan firewalking, jalan di atas bara api. Dikatakan oleh trainernya waktu itu, karena dia belajar langsung dari namanya Tolly Bulkan, penciptanya firewalking. Dia kata bahwa I'm the master of my fear, I'm greater of my challenge. Jadi itu sebuah keyakinan, belief kan. Saya itu menjadi master, menjadi pengelola, menjadi tuan dari semua ketakutan saya. Dan saya lebih besar daripada setiap tantangan yang saya hadapin. Itu membuat menjadi berani. Api panas nggak? Panas. Tapi karena kita punya sebuah keyakinan berbeda, akhirnya kita bisa melintasi bara api itu tanpa terbakar. Demikian Pak Patrick. Oke, Coach. Senang sekali kita sudah ngobrol akhirnya di episode yang ke-5 kita tentang kekuatan keyakinan. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini menambah wawasan kita dan juga meningkatkan kualitas hidup kita. Nanti kita akan ketemu di episode yang ke-6. Ini kita membahas apa ya nanti episode ke-6 nih? Tentang citra diri yang sehat. Nah, ini melanjutkan dari sesi ini. Kita, karena ini kan secara global nih. Nanti kan yang minggu depan, bagaimana membangun belief untuk diri kita sendiri. Lebih seru pasti ya. Oke, Coach. Kalau begitu, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol kita di sini. Dan semoga memang banyak sahabat Thompson yang setelah mendengarkan kita juga memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita di masa yang akan datang atau ke depan di tahun 2023 akan mencapai tujuan yang ingin kita capai, dan yang terpenting adalah memang kita berhasil juga melewati semua tantangan-tantangan yang ada. Kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Coach Adrian, thank you, selamat sore. Selamat sore, see you.